saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan serta sekaligus menjadi Ketua Panitia Pelaksana PKPA kita kali ini, Bapak Genesius Anugrah SI. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Bersatu dalam gerakan seirama, advokat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ucapkan terima kasih untuk seluruh para panitia yang telah membantu sehingga pada akhirnya PKPA kita dapat terselenggara dengan baik. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Akhirnya kalian dinyatakan lulus pendidikan dari pendidikan khusus profesi advokat ini. Dapat kami laporkan kepada seluruh ketua, sekretaris, wakil ketua maupun beserta para pengurus DPC lainnya bahwa BINUS Angkatan 13 ini berjumlah 264 peserta. Jadi, cukup besar di sini. Kemudian dapat kami sampaikan juga ya pesan kami kepada para panitia, kepada para ini hampir menjadi alumni ya di sini, yaitu apa yang diajarkan secara teori sangat bagus ya, karena pemateri-pematerinya tidak mudah kita dapatkan waktunya, dan juga apa yang mereka sampaikan betul-betul juga ada hal-hal yang tidak hanya teori tapi juga sifatnya ada nilai-nilai praktis di situ. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan terkhusus pesan kami adalah supaya kalian nantinya tetap menjaga integritas kalian, tetap menjaga bagaimana etika di sana sebagai praktisi, dan juga terutama sekalipun kita mungkin dapat bertemu di pengadilan sebagai lawan, tapi tetap memungkinkan kita tetap bisa ngopi nanti ataupun hangout setelah ini. Kami ucapkan terima kasih untuk ketertibannya dan juga kerjasamanya selama ini. Para panitia ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih. Seluruh peserta PKPA yang hari ini adalah angkatan ke-13. Jadi alhamdulillah ya, BINUS Business Law bisa menyelenggarakan PKPA secara rutin, dan ini adalah angkatan yang ke-13. Artinya saudara-saudara sekalian yang hadir hari ini merupakan angkatan ke-13 kami ya, merupakan kolaborasi PKPA, penyelenggaraan PKPA antara BINUS Business Law dengan DPC PADI Jakarta Barat. Untuk menjadi orang besar tidak bisa instan, tetapi memang ada hal yang harus dilalui dan tidak mungkin tidak dilalui. Ketika mau menjadi advokat besar juga ada proses yang harus dilalui, dan tidak bisa instan juga kalau kita mengacu kepada nilai-nilai kehidupan yang kita raih atau yang ingin kita raih. Pasti ada proses, dan dalam proses itu ada tantangan, ada hambatan, ya, ada kegagalan. Dan menurut beliau, hambatan, tantangan, dan kegagalan itu adalah bagian dari proses. Teman-teman sekalian yang sebentar lagi menjadi advokat, Anda akan melalui proses yang panjang ya, untuk meraih mimpi menjadi advokat besar. Saya pikir ini bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya, sudah bisa melaksanakan PKPA yang ke-13 kalinya antara BINUS Business Law dengan DPC PADI Jakarta Barat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi, dan pelaksanaan PKPA BINUS dan DPC PADI Jakarta Barat menjadi salah satu pelaksanaan barometer PKPA di tingkat nasional, karena pesertanya selalu besar dan antusiasme peserta juga tinggi, dan narasumbernya keren-keren, dan panitianya juga sangat profesional. Terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan ini secara profesional,
Dan mudah-mudahan para peserta sekalian bisa bahagia. Dan jika ada halangan, hambatan, ketidakbahagiaan Anda selama pelaksanaan PKPA baik di BINUS maupun di Jakarta Barat, mohon kami dimaafkan dan kami akan perbaikin kesalahan dan kelemahan tersebut untuk membuat kegiatan berikut menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah bisa menyelesaikan PKPA ini dengan baik, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta PKPA, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Di sini ada perwakilan online juga ya tadi katanya. Jadi selamat buat teman-teman semua sudah menyelesaikan PKPA ini. Saya sangat berharap bahwa teman-teman menyelesaikan PKPA ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat PKPA, tetapi benar-benar mendapatkan ilmunya, gitu ya. Karena dengan pemateri yang begitu luar biasa yang berupaya kami sajikan, itu untuk menjadi bekal teman-teman nanti. Tentu tahapannya lulus 10, gitu. Kemudian bisa berpraktek menjadi seorang advokat yang berkualitas. Kita tahu, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa perkembangan zaman ini begitu luar biasa. Ya, kita pahami bahwa sekarang terjadi krisis ya global, ada perang tarif, ada perang beneran, gitu ya, yang tentunya ke depan ini masih akan terus terjadi adanya krisis. Bukan itu harapan kita, tapi kenyataannya itu yang kita lihat, sehingga akan sangat berperan sekali para advokat ini, karena krisis itu tidak jauh dari pasti persoalan, gitu ya. Banyak sekali persoalan, tidak semata tadi yang saya sampaikan dalam materi saya utang piutang gitu, tapi banyak sekali gitu. Mungkin juga di rumah tangga ada yang stres gitu, jadi cerai gitu ya, karena masalah keuangan dan sebagainya gitu. Mungkin ada peraturan yang tidak sesuai juga yang harus ditinjau ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Dan berdasarkan riset yang saya baca juga, walaupun sekarang AI ini terus berjalan, bertumbuh ya, tapi pekerjaan pengacara itu nomor satu yang tidak dapat tergantikan ya, dengan adanya kecerdasan buatan. Karena memang harus ada langsung personal touch daripada lawyer itu. Jadi skill lawyer itu sangat benar-benar diharapkan. Dan kalau memang mengikuti PKP aja dengan benar, percayalah dan yakin gitu ya, kalau memang ya sehat walafiat ketika mengikuti ujian profesi advokat, mudah-mudahan bisa lulus. Jadi itu harapan saya, dan juga tetap saya ulangi dalam kapasitas saya sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi, jangan hanya menjadi advokat yang mau mengerjakan perkara yang bernilai ekonomis, tapi tetaplah bersedia mengerjakan perkara pro bono, perkara bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin ya, karena itulah yang disebut sebagai profesi mulia selain profesi terhormat. Jadi saya rasa itu saja ya yang dapat saya ucapkan. Jadi itu saja ya teman-teman sekalian. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak semuanya, baik dari pihak BINUS maupun dari DPR Peradi, PKPA ini memang suatu pendidikan profesi sebagai amanat undang-undang advokat, dan ini kita rancang sejak kita mendirikan Peradi, dan sudah ribuan orang, bahkan puluhan ribu yang kita keluarkan dari acara PKPA di seluruh Indonesia. Saya bangga sekali selalu mendengar kabar dari Pak Sido adanya PKPA yang dibuat oleh Jakarta Barat dengan BINUS. Karena saya tahu juga, saya melihat hasil akhir daripada pendidikan, dan kemudian kita cek terhadap jumlah yang lulus dari ujian-ujian yang berasal dari PKPA Jakarta ini, angkanya sangat luar biasa, sangat signifikan, dan menjadi semuanya
hampir semuanya lulus ya dibandingkan yang lain. Jadi saya kira teman-teman yang ikut PKPA ini tidak salah pilih untuk melakukan PKPA pada hari ini. PKPA ini dibuat selain sebagai amanat undang-undang, tapi kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan suatu pembekalan kepada para peserta PKPA. Walaupun saya tahu peserta PKPA ini bukan saja berasal dari fresh graduate ya, tidak berasal dari langsung yang baru lulus, bahkan mungkin ada juga yang sudah bekerja di kantor-kantor yang lain, bahkan juga mungkin sudah ada berpraktek sebagai magang di kantor-kantor advokat. Jadi kalian harus tahu, Pradi ini tidak sama dengan organisasi advokat yang lain. Tidak sama. Tidak sama dengan organisasi advokat yang lain. Definitely tidak sama. Karena Pradi ini adalah merupakan organ negara yang bebas dan mandiri, yang bersifat independen dan melaksanakan fungsi negara. Pradi adalah independen state organ, bebas dan mandiri melaksanakan fungsi negara. Jadi sebagai organ negara, seharusnya kan kalau organ negara itu cuma dari bagian dari pemerintah. Tetapi kita tidak di situ. Makanya kenapa? Karena bebas dan mandiri. Tapi kenapa dibilang organ negara? Karena Pradi melaksanakan fungsi negara. Apa itu fungsi negara yang dilakukan? Yaitu adalah sekarang ini. Melakukan pendidikan advokat itu adalah kewenangan daripada negara seharusnya. Melakukan penangkatan advokat, melakukan ujian advokat, membentuk dewan kehormatan. Ya, ada 8 melakukan pengawasan, ada 8 kewenangan yang diberikan negara melalui undang-undang advokat kepada Perhimpunan Advokat Indonesia. Ya, jadi sebenarnya itu kewenangan negara. Jadi fungsi negara itu sebenarnya termasuk melakukan pendidikan. Sekali itu negara. Nah, kewenangan itu diberikan kepada dia. Nah, oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan memberikan pertimbangan bahwa Pradi itu adalah organ negara yang bersifat independen dan melaksanakan fungsi negara. 8 kewenangan itu, yang tadi saya katakan juga, 8 kewenangannya. Jadi kita adalah organ yang melaksanakan fungsi negara. Jadwal perbekalan lain mulai kapan? Saya ingin memberikan lebih dalam kepada teman-teman semuanya agar kalian juga mungkin upgrade, improve mengenai bagaimana sebenarnya menjadi advokat, teknik-tekniknya bagaimana, kenapa ada yang sukses, kenapa yang tidak sukses, ya kan? Selalu ada kan? Nah, yang sukses itu kira-kira apa penyebabnya, yang gagal itu kira-kira apa penyebabnya, tidak Anda tahu. Karena tidak hanya orang sukses, ada yang selalu mempelajari, orang yang gagal pun Anda harus pelajari supaya jangan sampai gagal. Anda belajar orang sukses supaya bisa jadi sukses, kan begitu caranya. Tapi ya udah, mungkin ini lah yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Binus yang telah bersedia bekerjasama dengan Pradi, dan saya ucapkan juga selamat kepada Pradi. Ya, mudah-mudahan kerjasama berlanjut. Saya ucapkan salam kepada dia yang dada-dada tadi di peserta Tuhan. Saya akan dulu gambar dari para mereka. Saya rindu sekali ketemu kalian sebenarnya. Sungguh. Saya nggak bohong. Saya pengen sekali datang ke kelas, berinteraksi dengan kalian, bersama, berdiskusi, ya. Tapi semua bisa diatur supaya bisa kita lebih akrab lagi. Akhir kata, saya perbuatan semua peserta kita, baik ada dalam online ini maupun yang ada di kelas, itu bisa segera bisa lulus semuanya nanti dan segera menjadi teman sejawat saya. Ya, karena pikir akan jadi advokat, maka Anda akan saya panggil sebagai teman sejawat. Meskipun ada lebih muda, tapi adalah teman sejawat saya. Doa saya untuk kalian semua. Ya. Begitulah ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sido dan kawan-kawan yang ada di sana. Terima kasih pada Pak Binus.
Terima kasih pada peserta yang selalu setia ikut dalam PKK ini. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional tadi dengan ini secara resmi menutup pendidikan khusus profesi advokat yang di angkatan ke-13 nih ya. 13 ya, yang dilaksanakan antara Binus dan Divisi Peradilan Jakarta Barat. Terima kasih. DPC Peradilan